Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Harwida. Saya adalah salah satu dosen Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sejak tahun 2019. Video ini digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran. Manajemen Pemasaran diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran ini adalah mengkaji konsep dasar manajemen pemasaran serta teori manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran serta langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan strategi pemasaran dengan tepat. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kelima, mampu menganalisa kinerja pemasaran perbankan syariah dan membuat strategi pemasaran serta menganalisis perilaku konsumen yang dapat mendorong kinerja perbankan syariah. Yang terakhir, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan suatu masalah pada tingkat individual maupun kelompok, dalam komunitas akademik maupun non-akademik. Capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep, teori pemasaran, dan manajemen pemasaran, serta mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan strategi pemasaran dengan tepat. Materi-materi di dalam manajemen pemasaran ini, yang pertama, manajemen pemasaran dan peran penting pemasaran. Yang kedua, perencanaan strategis pemasaran dan perilaku pembeli, serta merumuskan strategi dan rencana pemasaran. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan menindai pasar. Yang keempat, riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Nomor 5, nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. 6, pasar konsumen. Yang ketujuh, pasar bisnis dan mengklasifikasi proses pembelian. Nomor 8, segmen dan target pasar. Nomor 9, ekuitas merek. Nomor 10, positioning merek dan strategi PLC. Nomor 11, persaingan dan mengidentifikasi pesaing. Nomor 12, pemasaran global dan persaingan secara global. Metode pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, ceramah, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab. Perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang terakhir, sistem penilaiannya itu ada keaktifan 20%, tugas-tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian penjabaran singkat dari mata kuliah manajemen pemasaran ini. Untuk selanjutnya akan dipaparkan video singkat tentang proses pembelajaran yang berada di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Silahkan, siapa yang memimpin doa? Oke, hari ini
kita akan mempelajari tentang nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, ini kan sudah pertemuan kelima. Sebelum memulai perkuliahan, saya presensi terlebih dahulu. Ya, ini semuanya masuk ya? Sudah. Sebelum memulai, kira-kira nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan itu apa sih? Siapa yang bisa? Ya, Yunda. Oke, bagus ya. Jadi nilai pelanggan itu pada dasarnya adalah persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dari apa yang sudah dia korbankan. Jadi selisih antara apa sih yang sudah diberikan dengan apa yang sudah kita dapatkan, itu namanya nilai. Jadi seperti itu ya, itu namanya nilai pelanggan. Nilai tidak harus selalu baik, bisa juga buruk. Itu tergantung dari kita sebagai pemasarnya ya, atau penjualnya. Tuh. Yang selanjutnya, definisi nilai pelanggan dapat disimpulkan dengan 4 cara. Yang pertama, orang itu melihat, bisa menyimpulkan apa itu nilai, itu dari 4 ini. Pertama, harganya murah. Pasti kalian akan, nilainya kan lebih lagi ya. Kalian kalau mau beli sesuatu, itu pengennya yang murah apa yang mahal? Pasti itu ya. Jadi, kalau orang kebanyakan masyarakat pasti menilai suatu nilai itu adalah dari harganya. Jadi harga murah itu sangat mempengaruhi nilai. Ya. Kemudian apapun yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa, apa yang kita inginkan itu bisa memunculkan sesuatu nilai. Ya. Kalau misalkan Mas Rian, dia itu tidak menginginkan skincare, ya kan? Ada skincare harganya mahal, misalnya 500.000. Nah, itu diberikan ke Mas Rian dengan harga 200.000, dengan diberikan misalkan ke Ayunda dengan harga 300.000, apakah Mas Rian tetap mau membeli? Gimana? Ayo? Tidak. Karena tidak butuh. Kecuali kalau Mas Rian butuh. Kalau Mas Rian butuh skincare berarti dibutuhkan. Karena Mas Rian tidak membutuhkan, makanya itu nilai dari suatu produknya itu juga menurun. Nah, jadi apa yang saya inginkan dalam sebuah produk atau jasa. Kemudian kualitas yang saya dapat sebagai pengganti apa yang sudah saya bayarkan. Itu bisa juga nanti menimbulkan nilai pelanggan yang tinggi. Jadi dari kualitasnya. Kualitas itu setiap orang itu punya standar yang berbeda. Ya kan? Nah, seperti itu udah. Menurut kalian ketika kualitasnya sudah sesuai dengan saya, berarti kualitasnya bagus. Itu juga akan mempengaruhi nilai pelanggan. Selanjutnya, apa yang saya dapatkan sebagai ganti dari apa yang sudah saya berikan? Saya mengeluarkan uang, saya mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi seperti itu. Jadi definisi nilai pelanggan itu kalau didefinisikan itu secara singkatnya ada 4. Oke, selanjutnya. Nah ini. Secara sederhana, nilai pelanggan itu adalah perbandingan antara manfaat yang diberikan, ya, yang dirasakan
dengan pengorbanan yang sudah dikeluarkan. Ya kan? Jadi apa yang sudah kamu dapatkan dibandingkan dengan uang yang sudah kamu keluarkan. Kira-kira misalkan HP ini dengan harga 2 juta itu akan bernilai tinggi atau tidak itu tergantung dari kalian menilainya, ya kan? Kalau manfaat yang dirasakan ini sangat bermanfaat sekali dengan harga 2 juta ini. 2 juta dengan manfaat yang saya dapatkan itu bernilai sangat tinggi. Tapi mungkin beda lagi dengan kalian. Spek HP-nya Bu Gladys rendah, Bu. Jadi kalau dikasih harga 2 juta pun kalau dengan manfaat yang saya rasakan, misalkan untuk Mas Rian untuk edit video dan lain-lainnya, itu nggak sesuai, Bu. Nilainya akan rendah. Itu juga bisa. Jadi tergantung dari diri kita juga. Itu yang namanya nilai pelanggan. Sampai di sini paham? Paham benar? Paham ya. Terus selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang dia harapkan. Kalian kalau membeli sesuatu pasti punya harapan kan? Harapannya, ekspektasi. Siapa di sini yang sering belanja di baju di Shopee? Oke, kamu ya. Kalian kan pasti sudah bisa, kalian pasti membayangkan kira-kira nanti datangnya seperti apa dengan harga yang segini, ya kan? Gak boleh dong misalkan harga baju 20.000 terus ekspektasi kalian itu sesuai. Nah, ya seperti itu. Sama halnya seperti itu. Jadi itu nanti yang akan membuat pelanggan itu merasa puas itu dari perbandingan tadi. Jadi ketika harganya 20.000 dengan kualitas yang setara dengan 20.000 dengan ekspektasi kalian 20.000 itu kira-kira kainnya akan seperti ini. Nah, ya, oke ya. Berarti itu yang namanya kepuasan pelanggan. Ini ada 2 cara dalam mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Saya tanya sekarang, kira-kira bagaimana sih cara mengukur kepuasan pelanggan itu? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Rian. Oke, konsumen yang menjadi pelanggan. Kan ketika dia balik lagi berarti dia puas. Ya, caranya seperti oke, itu dari Mas Rian. Ada yang lainnya? Cara mengetahui apakah pelanggan itu puas atau tidak? Oke, Nadia. Oke, jadi kalau dalam bahasa Jawanya apa itu namanya? Ketok tular, ya kan? Jadi pemasaran dari mulut ke mulut. Besok bawa temennya, besok bawa. Berarti itu sangat loyal sekali ya, sampai berbawa. Dia tidak hanya membeli untuk dirinya sendiri, tapi orang lain yang dibawa juga. Bisa jadi. Satu lagi. Ayo, siapa? Silahkan. Sudah? Cukup? Oke. Jadi, ada cara untuk mengukur kepuasan pelanggan. Di sini nanti adik-adik mau skripsi, biasanya dia akan meneliti bagaimana sih kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, itu dengan cara apa kira-kira? Gimana Mbak Ida? Menyebarkan kuesioner. Kalau dengan seperti itu, pasti hasilnya valid ya, karena pelanggannya dikasih kuesioner, puas atau tidak. Nah, seperti itu ya. Itu bisa. Terus, biasanya kalian kalau di toko-toko, itu ada kritik dan saran, silakan hubungi itu. Nah, itu juga salah satu
untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kalau ada pelanggan yang tidak puas, maksudnya tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, entah produk atau jasa, itu pasti dia akan komplain. Nah, seperti itu bisa. Jadi, terus yang kedua, yang dimaksud Mbak Aida tadi, dia menyebar kuesioner tadi, ya seperti ini. Kayak survei kepuasan pelanggan, dia kan nyebar. Dikasihkan ke pelanggan-pelanggan. Apakah puas, apakah produk atau jasa yang diberikan itu sudah bisa memenuhi ekspektasinya, seperti itu. Ini untuk nantinya itu biar pelanggan itu tetap loyal kepada kita. Itu. Terus selanjutnya, loyalitas pelanggan adalah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Jadi, kalau yang namanya loyal, itu dia pasti kembali seperti yang Mas Rian sudah jelaskan tadi. Jadi, kalau beli, besoknya beli lagi. Kayak Nadia, sekarang beli, besok bawa temennya. Itu seperti itu, pembelian berulang. Dia loyal, berarti kalau seperti itu bisa dikatakan dia itu sudah puas dengan apa yang kita berikan, entah itu produk atau jasanya. Jadi seperti itu. Itu yang namanya loyalitas pelanggan. Ini keuntungan pelanggan yang loyal. Apa sih ketika pelanggan loyal itu kira-kira keuntungan buat kita itu apa aja? Ya, silakan. Oke, profit jadi lebih banyak. Yang kedua, kira-kira? Oke, tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran lagi, yo. Soalnya kan nggak perlu kayak kita nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memasarkan, dia udah datang, dia udah loyal ke kita. Nah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru itu lebih mahal. Jadi perlu di garis bawahi bahwa pemasaran dengan penjualan itu berbeda. Kalau penjualan itu adalah profit oriented, jadi harus dapat keuntungan. Kalau pemasaran itu adalah di mana kita memperkenalkan produk-produk dari kita. Nah, itu mengeluarkan banyak biaya, soalnya kan dia tidak memikirkan keuntungannya. Dia hanya pokoknya memperkenalkan dengan budget ya tentu ya harus dipikirkan, kan seperti itu. Terus mengurangi biaya transaksi, negosiasi kontrak, proses dan pesanan dan lain-lain. Wis ndak perlu enek kontrak-kontrak lagi. Sudah dia datang sendiri, kayak gitu. Mengurangi biaya turnover konsumen karena pergantian konsumen yang lebih sedikit. Kalau konsumen sudah loyal, misalkan, ya kan konsumennya itu kan, itu udah gampang, nggak perlu kita nyari-nyari konsumen baru lagi. Kemudian meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. Komunikasi dari ini tadi, mulut ke mulut, word of mouth itu yang lebih positif dengan asumsi bahwa konsumen yang loyal juga berarti mereka merasa puas. Ya, tadi Mbak Nadia bilang, kalau loyal itu Bu, nanti kita datang besok saya bawa teman-teman saya. Ini termasuk keuntungannya. Dia enak. Dia tidak mengeluarkan biaya untuk memasarkan, tapi si pelanggan ini yang dengan sukarela karena dia puas dengan produk dan jasanya, akhirnya seperti itu. Kemudian mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian dan lain-lain. Karakteristiknya melakukan pembelian secara berulang, mengajak orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing. Kalau sudah loyal, misalkan ditawari produk lain yang serupa tapi merek lain mungkin ya, dia tidak akan terpengaruh, ya kan? Karena dia sudah loyal sama kita. Itu. Kemudian membeli di luar lini produk atau jasa. Oke.
Selanjutnya, penciptaan nilai menjadi loyalitas. Yang pertama itu tadi menciptakan nilainya dulu, ya kan? Menciptakan nilai, setelah ada nilainya, menciptakan kepuasan, dia puas atau tidak puas. Setelah itu ketahanan ketika ada dari misalkan produk-produk lain, dia nggak mau berpaling, itu akan menuju kepada konsumen yang loyal. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara supaya konsumen itu tetap loyal? Ayo, bagaimana cara supaya konsumen tetap loyal? Angkat tangan. Oke, sebentar, Mbak. Mbak Aida dulu. Oke, jadi pelayanan ya service quality-nya ya. Jadi dilihat nanti itu. Terus tadi Mbak, ya, oke, produk kualitas. Oke, dari produk kualitas produknya. Oke, ada lagi ketika misalkan dalam kasus sebenarnya Bu Gladys yang beli, kalian yang jual. Sebenarnya saya sudah beli, saya puas dengan produk kalian. Gitu ya, misalkan. Saya puas dengan produk kalian. Tapi saya belum repeat order. Kan nggak ada yang tahu, kalian juga nggak tahu kan kalau saya sebenarnya puas. Kalau kalian hanya menunggu dia datang kembali, kalian kan hanya menunggu bola. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana cara kalian menjemput bola? Oke, disapa tadi, mau beli lagi apa enggak? Yang pertama, kita harus punya database konsumen. Ya kan, kalau kita punya database-nya, kadang orang-orang yang mager kayak saya gini, yang saya beli adalah orang yang mau nawarkan ke saya, kayak gitu. Nah, ketika kalian nanti menghubungi lagi konsumen itu, kira-kira bisa terjadi tidak dia akan repeat order lagi. Ya kan? Itu namanya cara pemasaran. Kita yang menjemput bola, bukan bolanya yang datang ke kita. Ya kan? Kan kayak gitu. Jadi kita perlu punya database pelanggan untuk nantinya itu biar kita tahu, oh ini loh ada konsumen yang belum saya hubungi. Kemarin belinya banyak, coba saya hubungi lagi, siapa tahu mau repeat order. Nah, itu adalah juga salah satu service quality terhadap jasanya ya. Dia memberikan pelayanannya itu seperti apa. Oh, ternyata saya masih diperhatikan, masih saya dihubungi. Kayak gitu. Kayak kalian punya apa itu kartu pelanggan Matahari, itu salah satu contohnya yang dia itu kan punya database kita. Sampai tanggal lahir kita kan dia tahu. Dia akan memberikan promo-promo ketika H-7 kita mau ulang tahun, kita pasti ada dikirimi SMS itu terkait diskon-diskon untuk ulang tahun dan lain-lain. Nah, kan seperti itu. Itu namanya database. Itu kegunaannya. Nah, kita sebenarnya lupa, kita coba gara-gara ada diskon kita beli atau seperti itu ya. Oke, sudah selesai tugasnya. Minggu depan sudah dibagi kelompok ya? Oke, jadi nanti tugasnya melanjutkan di materi yang sudah Bu Gladys share. Itu nanti tolong dibikin makalah dan presentasi minggu depan sambil kita diskusi. Oke ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, Bu Gladys akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.